Tajahau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat YouTube yang telah mengklik video Micon TKW channel ini dimanapun berada ya, selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berlimpahkan rezeki. Amin. Oke, sebelum lanjut, saya mohon untuk subscribe, like, dan komen yang positif. Terima kasih. Untuk video kali ini ya, saya ingin berbagi pengalaman selama saya dulu bekerja di Taiwan, hanya untuk sekedar gimana ya, memberi berbagi cerita lah ya, apalagi khususnya yang belum pernah menjadi TKW. Jadi menjadi TKW di negara orang itu ya gimana ya, saya sendiri yang merasakannya itu ya sangat luar biasa lah kalau menurut saya. Tidak bisa dirasakan untuk yang belum pernah merasakannya, itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Mungkin kalau di luarnya itu ya sepertinya kita itu yang menceritakan hal-hal yang enak saja kayaknya ya, kayaknya asik, padahal ya luar dalamnya saya sendiri yang tahu dan merasakannya ya. Jadi pengalaman saya dulu di Taiwan itu guys, saya pernah ditodong sama perampok. Ini benar-benar kisah yang paling mengerikan tapi cukup lucu juga ya. Karena ceritanya gini, ini kisah nyata loh. Ini benar, saya nggak merekayasa ya. Ini benar-benar pengalaman saya. Jadi saya itu ya kerja di Taiwan itu di kampung, tepatnya di Sanhua, Tainanshan, di Sanhua. Sebenarnya sih saya ada dua tempat ya, kadang satu minggu itu 2 kali kerja, maksudnya kalau Senin sampai Rabu itu saya di Tainanshan. Nah kalau Rabu sampai hari Minggu saya itu di Tainanshan, di Sanhua. Nah di Sanhua itu guys, tempatnya majikan saya ya. Misalnya ini rumah kita di sini. Nah, di depannya itu ada sebuah rumah yang dijadikan sebuah perjudian. Tamajang itu ya. Tamajang tahu ya mungkin kalau orang yang sering nonton film Mandarin itu, atau yang kalau ex Taiwan itu pasti tahu apa itu judi Tamajang, itu yang kotak-kotak kecil yang tek-tek itu ya. Saya dulu sampai sempat apa sedikit-sedikit ya, karena tiap hari di situ dulu pernah. Nah, kalau prinsip saya ya, pola pikir saya tuh tidak peduli saya tinggal sama siapapun, yang penting saya adalah saya. Saya tidak akan ikut campur dengan urusan kebiasaan mereka ya, yang menurut saya sendiri kalau judi itu kan sangat tidak baik ya. Saya sangat tidak suka dengan yang namanya judi itu, benar-benar. Jadi saya juga kadang mikir, ya Allah, kenapa kok saya ditempatkan yang seperti ini? Ya mungkin itu cara Tuhan biar saya tahu kalau kehidupan itu jangan dilihat dari sisi buruknya saja, kan gitu. Sebenarnya lingkungan di Sanhua itu ya, di majikan saya, walaupun mereka itu semuanya penjudi, mereka baik, mereka sayang sama saya, dan mereka pun tidak pernah mengusik urusan prinsip hidup saya gitu ya. Nah, singkat ceritanya gini guys, pada suatu hari kan ya, tempat judi yang biasa buat tamajang itu dijadiin judi yang besar, yang pakai kartu, cuma 2 kartu, tapi sekali judi itu menghasilkan beberapa juta NT ya. Nah, kalau kalah juga ya sekalian kalahnya gitu, maksudnya judi besar lah. Nah, majikan saya bilang, Ani, saya dulu di Taiwan dipanggil Ani ya. Ani, saya nanti sore jam 8 mau ke tempat judi situ. Kamu tolong beliin saya shen suci ya, semacam gorengan-gorengan kayak ayam, kayak itu namanya, pokoknya shen suci kalau orang Taiwan itu, pokoknya gorengan lah ya bahasa gampangnya itu. Kamu beliin saya shen suci, terus kamu anterin ke tempat itu, maksudnya ke tempat judi itu. Saya bilang, how?
emang sudah biasa kan, saya suka disuruh-suruh kalau pas di Sanhok itu disuruh beli ini beli itu. Nah kebetulan di Sanhok itu karena daerahnya itu kampung, saya itu kemana-mana naik motor saya kalau belanja, beliin apa itu saya naik motor, karena kalau jalan kaki juga lumayan jauh. Terus juga kalau di kampung itu kan ya enggak ini banget, enggak apa namanya, agak bebas lah ya, enggak kayak di kota. Kalau di Thailand sendiri saya nggak berani lah. Nah jadi saya pun beli tuh Suci ya, dan naik motor malam itu jam 8 pas itu tuh Tung Tien, no? Tung Tien, jadi musim dingin, saya ingat musim dingin itu ya. Nah singkat cerita, nah si Suci itu udah saya belikan, saya pulang ya, saya pulang naik motor tuh sambil ya nyanyi-nyanyi kan. Cuacanya itu adem gitu sambil dingin-dingin, saya pakai jaket tebal juga kan ya, saya nyanyi-nyanyi. Nah pas udah sampai depan tempat judi itu ya, nah saya parkir, tahu-tahu guys, pas saya masang standar motor itu, dari samping orang yang cuma kelihatan matanya aja langsung nodong pakai pistol di kepala saya. Itu benar-benar pistol, itu asli pistol. Langsung dia bilang, Puyatung, nih Puyatung. Saya kaget ya, saya diem ya, saya nggak bergerak. Dia bilang Puyatung. Terus saya juga angkat tangannya sambil gini, angkat tangan, satu pegang HP, satu pegang Suci itu. Terus dia itu ya di kepala saya itu pistol itu di kepala saya gini terus ya, sambil mendorong saya, menyuruh saya jalan kan, nico. Saya ya ikut aja ya, sambil ini pistol beneran pistol ini di kepala saya ya. Saya pun masuk ya ke tempat judi itu guys. Nah sampainya di dalam, mereka yang lagi pada judi itu semua gini, semua angkat tangan ya, semua angkat tangan. Nah 4 perampok ya, langsung itu dengan cepatnya itu ya, ngambilin semua uang yang ada di mereka, yang bawa uang itu pokoknya semua HP apa itu disuruh ditaruh di meja situ ya. Mereka tuh semuanya pada ditaruh di meja, kemudian langsung dimasukin ke tas ya, langsung pergi kabur ya. Nah setelah perampok itu kabur, saya itu lemesnya bukan main. Jadi saya itu langsung gak ada tenaga sama sekali. Kemudian ya mereka juga sama ya, gitu kan ya. Terus mereka tuh katanya cepet bangunin Ani katanya, kasih dia minum. Dia kaget ya, jelas saya kaget, saya nggak punya tenaga sama sekali guys. Dari tempat judi itu saya itu digandeng sama orang, disuruh keluar itu digandeng ya. Terus kasih saya minum, kasih itu katanya minta air di sembayangan kan. Kalau di Taiwan kan biasanya tiap rumah itu ada kayak mioli ya, patung-patung yang buat mereka pai-pai ya. Jadi dia itu pai-pai di situ, terus kemudian airnya dikasihin ke saya minum ya, saya nurut aja, saya minum ya, saya nurut aja. Kemudian saya tuh setelah angan-angan saya itu udah terkumpul ya, mereka itu bilang, Ani kamu ngapain takut ya? Saya bilang ya takutlah, orang kepala saya ditodong, saya bilang gitu kan ya. Pokoknya guys bener-bener kayak di film-film itu, yang perampok itu bener menakutkan. Mereka cuma kelihatan matanya aja. Katanya kalau di dunia judi itu tuh udah biasa Ani, katanya gitu. Taman sikuan le nipu yung tapuhi hai nite, katanya jangan takut, dia enggak akan membuat kamu terluka. Nah dia itu malahan ketawanya gini, lagian katanya apa sih yang mau diambil dari kamu, uang juga kakak ada, iya kan. Saya kan jadi kesel juga ya. Saya bilang ya masalahnya bukan di situ. Saya bilang masalahnya gimana kalau pas dia jatuh itu pistol pelurunya ke kepala saya bilang gitu. Ayo kamu jangan takut, katanya, kalau di dunia kita itu udah biasa, katanya. Ya gimana nggak takut kan ya, bayangin seorang TKW di negara orang ditodong sama perampok. Saya bilang ya jelas takut lah. Saya bilang sudahlah katanya, kamu tahu nggak itu perampok biasanya ada orang dalamnya, katanya.
Kalau nggak ada orang dalamnya, dia mana tahu kalau hari ini tempat judi ini mau dijadiin judi besaran, katanya gitu. Kan kalau tamacang itu kan uangnya nggak seberapa, itu cuma makan waktunya aja kan. Nah kalau pas judi yang itu tuh, yang itu, jadi cuma 2 langkah itu udah langsung menentukan yang mana yang menang dan mana yang kalah gitu kan ya. Oh, jadi bener-bener guys, pengalaman saya di Taiwan ditodong perampok itu bener-bener mengerikan. Tapi kalau dipikir lucu juga ya. Jadi apakah sahabat YouTube ada yang memiliki pengalaman seperti saya? Pernah ditodong sama perampok? Silahkan isi di kolom komentar ya, kita berbagi pengalaman. Jadi itulah sedikit pengalaman saya yang setelah saya ceritakan, ini tuh bener-bener asli pengalaman saya. Jika mana ada salah kata, saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Bye bye. Cek channel.